Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Lutfi Ardi, NPM 2331 10107 dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat video tentang cagar budaya, yaitu di Istana Siak, yang ditugaskan oleh Bu Wilda. Nah, Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Asyariah Hasmiyah atau Istana Matahari Timur merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. Kini istana ini masuk wilayah administrasi pemerintahan atau Kabupaten Siak. Kompleks istana ini memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 4 istana, yaitu Istana Siak, Istana Lima, Istana Panjang, dan Istana Boroe. Istana Siak sendiri memiliki luas 1.000 meter persegi. Istana Siak memiliki arsitektur bercorak Melayu Arab dan Eropa. Bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dibagi menjadi 6 ruang sidang, ruang tunggu pada tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu untuk perempuan. Satu ruangan di samping kanan adalah ruang sidang kerajaan. Juga digunakan untuk ruang pesta. Lantai atas terbagi menjadi 9 ruangan, berfungsi untuk istirahat sultan serta para tamu di istana. Di puncak bangunan terdapat 6 patung burung elang sebagai lambang keberanian istana. Sementara pada halaman istana masih dapat dilihat 8 meriam menyebar ke berbagai sisi halaman istana. Kemudian di sebelah kiri belakang istana terdapat bangunan kecil yang dahulunya digunakan sebagai penjara sementara. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Istana Siak, dan mari ikuti saya untuk melihat apa saja yang masih ada di dalam Istana Siak. Nah, di sini kita bisa menemukan satu barang koleksi istana, adalah sebuah meriam sepanjang 1,5 meter bernama meriam buntung. Ada cerita menarik di balik namanya. Meriam ini pernah dicuri pada tahun 1960. Alih-alih mencuri utuh, si pencuri memotong meriam menjadi 2 bagian. Dia mencuri bagian moncongnya saja dan meninggalkan bagian pangkalnya. Konon si pencuri terkena kutukan dari istana ini. Si pencuri mendapatkan kesialan karena kapal yang hendak membawanya ke Singapura tenggelam di Teluk Salak. Moncong meriam itu ditemukan di kapal tersebut. Akhirnya moncong meriam dapat diselamatkan dan dikembalikan ke istana ketika berwisata sejarah di Istana Kesultanan Siak. Nah, di sini kita bisa melihat kursi singgasana kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan di depan itu kita bisa melihat meja pertemuan di istana sejak tahun 1889. Meja tersebut merupakan meja pertemuan Sultan Siak, dibuat dari kayu jati oleh seorang pengrajin asal Jepara pada tahun 1890 silam. Meja itu dilengkapi 18 kursi sandar yang juga terbuat dari kayu jati. Saat ini meja bersejarah tersebut dialas dan dibalut dengan plastik bening untuk menjaga kelestarian dari kayu tersebut. Di sini saya melihat benda yang cukup menarik, yaitu cermin permaisuri yang terbuat dari kristal.
Salah satu benda yang cukup menarik perhatian adalah cermin permaisuri. Letaknya di sudut ruangan utama, tempat para pejabat melakukan pertemuan. Kabarnya bila seseorang berfoto sambil berkaca di cermin ini, ia akan kelihatan lebih cantik. Konon, para dayang-dayang istana kerap berlomba-lomba berkaca di cermin tersebut agar ketularan para cantik permaisuri. Setelah masuk lebih dalam, kita bisa melihat benda klasik yang bersejarah. Salah satunya yaitu ini, komek atau alat musik semacam gramofon yang dinamakan komek. Konon alat ini yang dibawa oleh Sultan Siak ke-9 bernama Sultan Ashirik Syarif Hashim Abdul Jalil dari Jerman hanya ada 2 di dunia, yakni berada di Jerman dan di Siak. Ya, di luar dari Istana Siak kita dapat melihat yaitu ada kapal Kato. Kapal Kato adalah sebuah kapal besi dengan bahan bakar batu bara dimiliki oleh Sultan Siak dan selalu digunakan pada saat berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya. Kapal ini berukuran panjang 12 meter dengan berat 15 ton. Terletak di belakang Istana Siak. Ya, setelah dari kapal tadi, kita di sini bisa melihat yaitu ada sumur Istana Siak. Sumur tua yang berada di luar istana adalah sumur pertama yang dibangun oleh Sultan Siak. Sumur ini dibangun terlebih dahulu daripada Istana Siak. Pada masa kerajaan, sumur tersebut sebagai sumber kehidupan bagi keluarga besar kerajaan dan masyarakat Siak. Air sumur ini dahulunya juga dipakai untuk membuat bangunan Istana Siak. Nah, kita di sini bisa melihat pos opas atau polisi istana. Pos opas atau polisi istana adalah bangunan mirip benteng kecil yang terletak di antara Istana Siak dengan Istana Latifah yang digunakan sebagai 1. Tempat menghukum anak-anak yang degil pada zaman kerajaan Siak. 2. Tempat raja-raja Siak zaman silam bersiram. Yang ketiga, pos keamanan bagi Istana Latifah. Setiap tamu yang ingin menemui Sultan di saat Sultan berada di Istana Latifah harus melapor terlebih dahulu kepada penjaga pos keamanan demi keselamatan Sultan dan keluarga. Nah, di sini yaitu ada Istana Latifah atau Istana Peraduan. Nama bangunan Istana Latifah atau Istana Peraduan diambil dari nama istri Sultan Syarif Qasim II. Bangunan Istana Latifah atau Istana Peraduan ini merupakan mahar pernikahan Sultan Syarif Qasim II kepada istrinya Syarifah Latifah bergelar Permaisuri Tengku Agung yang digunakan sebagai tempat istirahat Sultan beserta keluarga. Setelah lama kita berkeliling kerajaan Siak Sri Indrapura, kita bisa melihat begitu banyaknya peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan Siak Sri Indrapura tersebut. Dan peninggalan-peninggalan tersebut begitu bersih dan terjaga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Deza Lufi Ardi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.